Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 5th grade untuk murid-murid kelas 5 from SDN Semper Timur 03. You are still with me, Mrs. Mi. Hari ini kita akan mempelajari chapter 7, bab 7 mengenai shapes and colors, Betawian batik, dan simple present tense. Let's begin for the first one. Oke, yang pertama tentang shapes atau bentuk bangun datar. Ada rectangle atau persegi panjang, circle atau lingkaran, square, kotak atau persegi, segi 4 ya, triangle segitiga, oval, ellipse atau lonjong, lalu ada heart, bentuk hati, and then trapezoid atau trapesium, star, bintang, pentagon, segi 5, dan terakhir jajar genjang atau parallelogram. Next, setelah shapes ada colors. Kalau colors kayaknya kalian sudah banyak yang tahu ya. But let we review for a bit. Ada blue, biru, white, putih, red, merah, yellow, kuning, orange, oranye, green, hijau, brown, coklat, pink atau merah muda atau merah jambu, and then purple, ungu, black, hitam, dan gray atau abu-abu. That's about shapes and colors. Sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Sekarang yang pembahasan baru yaitu mengenai Betawian batik atau batik Betawi. UNESCO has declared batik as Indonesian heritage since 2009. Jadi batik sudah dideklarasikan atau diakui oleh UNESCO. Jadi artinya sudah diakui dunia sebagai Indonesian heritage atau kekayaan Indonesia sejak tahun 2009. There are many kinds of batik, seperti yang kalian tahu ada banyak jenis batik in Indonesia, and one of them are Betawian batik. Dan salah satunya adalah batik Betawi yang memiliki many kinds of motif, banyak motif. Tapi di sini Miss kasih contoh 3. Pertama ada motif Salaka Negara. Kenapa namanya Salaka Negara? Karena di belakangnya ini ada gambar Gunung Salak. Karena kita perbatasan dengan Bogor, ada Gunung Salak. Jadi Salaka Negara dari nama Gunung Salak, dan negaranya ini berasal dari dua royal family, negarawan, yang diabadikan di dalam motif tersebut. Lalu ada The National Monument, motif Monas, seperti yang kalian lihat seperti ini. And then ada motif yang khas dari Jakarta adalah ondel-ondel motif. Next. Oke, dibandingkan batik yang lain, the characteristic of Betawian batik itu jelas mereka menggunakan vibrant colors, warna-warna yang terang. Seperti red, merah, yellow, kuning, dan blue. Jadi warna dominan yang dipakai adalah 3 warna ini. Dan biasanya dipakainya warna-warna yang cerah atau ngejreng. Dan untuk membuat batik Betawi, we need some fabric. Pertama kita butuh fabric atau alasnya berupa kain. Lalu wax atau lilin. Ini untuk menggambar polanya. And then dyes, pewarna, kesepuhan, and then melting pot. Melting pot itu semacam wajan yang digunakan untuk melelehkan si wax. Jadi lilinnya bukan lilin yang buat mati lampu ya, lilinnya dilelehkan di dalam melting pot, terus nanti dimasukkan ke dalam canting, yang lilin cairnya masukin ke dalam canting, baru di canting itu digambar di atas si fabric. Lalu selain itu menggunakan brush juga, kuas, spatula, atau sudip untuk mengaduk-aduk si wax ketika dilelehkan. Lalu kita juga butuh stove, kompor sebagai alat untuk melelehkan si lilin. Lalu the frame atau hook atau bingkai sebagai tempat penyangga si kain. Oke, Betawian batik sudah
bahasan terakhir mengenai simple present tense. Sebenarnya sudah kita bahas di bab sebelumnya, sebelum PPS. Tapi untuk kelas 5 memang fokusnya ke simple present tense dulu. Jadi ada beberapa bab yang akan membahas simple present tense berkali-kali. Simple present tense, it is used to express daily activities, kegiatan sehari-hari, habit, kebiasaan, dan fact. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan terus-menerus, bukan cuma di masa lalu atau yang mau kita lakukan, kegiatan yang bentuknya rutinitas, kita menggunakan simple present tense. Simple present tense dibagi dua. Untuk yang plural subjects atau subjek yang banyak dan singular subject. Untuk plural subject, ini pengecualian ya si I. Tapi I terhitung ke dalam plural subject. I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka. Nah, mereka ini masuk ke dalam plural subjects. Sehingga mereka harus bertemu dengan verb one. Jadi untuk I, untuk si I, you, we, they, atau misalnya ditulis nama orangnya banyak, titik-titik, M, titik-titik, mereka wajib ketemunya verb one. Contohnya seperti ini. I sleep, ketemunya verb satu kan, tidak ditambahkan S, tidak ditambahkan ing, atau yang lain-lain. You sleep, we sleep, they sleep, jadi bentuk asli. Sementara untuk singular subject seperti he, dia laki-laki, it, dia benda atau hewan, dan she, dia perempuan, wajib ditambahkan S atau IS di akhir verb one-nya, atau orang satu. Contoh seperti ini. He sleeps, she sleeps, ditambahkan S di belakangnya. It sleeps, atau misalnya jika diganti dengan nama orang bisa. Misalnya Mona, Mona satu orang, maka digantinya dengan sleeps. Beda cerita kalau misalnya nanti Mona and Rudy, Mona and Rita, banyak kan? Kalau sudah banyak tidak boleh tambahkan S. Next. Nah, yang tadi Miss bilang. Kalau orangnya banyak, seperti I, you, we, they, maka wajib ketemunya verb one. Tapi jika orangnya satu, seperti he, she, it, verb one-nya tambahkan S. That's for affirmative, atau kalimat yang positif. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Kalimat negatif itu yang ada note-nya. Kalau kalimatnya negatif, orangnya banyak, seperti I, you, we, they, maka tambahkan do. Do not, lalu verb. Jadi di tengah-tengah antara subjek, orangnya, sama kata kerjanya, di tengah-tengahnya tambahkan do not. Seperti ini nih, kan they read, jadinya they do not read. Sementara kata kerjanya tidak berubah, tetap sama. Tapi kalau misalnya subjeknya he, she, it, bukan pakai do, tapi pakai does. She does not read. Nah, setelah ketemu does sama do, maka tidak boleh tambahkan S lagi. Balik ke verb one. Begitupun jika kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Si do pindahkan ke depan. Misalnya seperti ini. Do dulu baru subjeknya. I, you, we, they. Misalnya lalu tetap tambahkan verb one. Ya tadi kan they do not read some books. Do-nya pindahkan ke depan jadi do they read some books. Sama juga jika subjeknya singular seperti tadi. She does not. Does-nya pindahkan ke depan jadi does she read some books. Jadi bisa kita simpulkan penggunaan verb yang ditambahkan S atau IS hanya jika kalimatnya affirmative atau positif. Jika kalimatnya negatif, ada do not atau does not, maka semuanya nggak boleh ada yang verb one. Atau jika kalimatnya ada tanda tanyanya, juga tidak boleh menggunakan verb one. Sampai sini paham? Oke, now go get your book. Ambil buku tulismu because we are going to do the exercise 2. Exercise 1 sudah minggu lalu. Exercise 2-nya mengenai bentuk, warna, dan betawian batik. Cross the right answer. Kamu silang jawaban yang tepat. We can get blah 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 color if we mix kalau mencampur blue sama yellow jadi warna apa? The shape, bentuk dari whiteboard adalah pilih. We use blank 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 for the coloring. Sebagai pewarna tadi memakai apa namanya? And terakhir, what is so special about Betawian batik? Tadi apa karakteristik khasnya batik Betawi? Apakah bright colors, warnanya yang bright, atau patternnya, polanya tentang animals, atau karena warnanya pale, pucat, atau karena patternnya, motifnya banyakkan tentang flower. Kamu bisa lihat penjelasan sebelumnya untuk exercise 2.
Exercise 3. Mengenai simple present tense. You have to put a tick, kamu kasih tanda tick atau checklist on the correct verbs. Jadi kata kerja yang tepat. Misalnya nomor 1. My family and I, berarti subjeknya kan 2 nih atau banyak. Berarti visit atau visits, pakai S. Rina, 1 orang, maka subjeknya take, verbnya take atau takes. Mrs. Intan, 1 orang, singular, maka don't teach atau doesn't teach. We, kami, don't go atau doesn't go. That's all for today. Semoga kalian paham. Bagi yang belum paham, silakan japrimis mengenai tugas maksudnya seperti apa. Seperti biasa, foto jawaban kalian dan kirim ke Miss melalui WhatsApp. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.